Sahabat Nadi yang terkasih, selamat pagi. Semoga Anda sehat adanya. Jumpa lagi dalam edukasi rohani pada minggu ini. Tema kita dalam minggu ini yakni mengenal Injil Lukas. Injil Lukas merupakan salah satu dari keempat tulisan yang mengawali Perjanjian Baru. Injil Lukas juga digolongkan sebagai Injil sinoptik bersama dengan Injil Matius dan Markus. Sejak abad kedua, Injil ketiga ini disebut Injil menurut Lukas. Beberapa ahli berpendapat bahwa Injil Lukas tidak bisa dipisahkan dari Kisah Para Rasul. Alasannya ialah karena keduanya merupakan buku yang ditulis oleh orang yang sama. Injil Lukas berkisah tentang pribadi Yesus dan peristiwa-peristiwa di sekitar hidup dan perutusan Yesus. Sementara Kisah Para Rasul memberikan gambaran tentang komunitas beriman yang terbentuk di dalam Yesus. Keduanya diawali dengan sebuah prolog yang ditujukan kepada orang yang sama, yakni Theophilus. Dapat dikatakan bahwa penulis kedua kitab ini, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, yakni penginjil Lukas. Lukas sendiri adalah seorang bukan Yahudi, sebab Lukas tidak termasuk dalam daftar mitra kerja Paulus yang bersunat. Kolose 4 ayat 11. Dia berasal dari Antiokhia di Syria. Dia seorang terpelajar dan sangat menguasai bahasa Yunani. Dia juga mengenal sastra-sastra Yunani dengan baik. Tidak hanya itu, Lukas juga adalah seorang sejarawan dan teolog sejarah keselamatan. Menurut pendapat beberapa ahli, Injil Lukas ditulis sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi di luar Palestina. Ada suatu dokumen kuno dari abad kedua Masehi, yakni prolog untuk Injil Lukas, yang menyatakan bahwa tempat penulisan Injil ini ialah di Akhaya. Namun, ada juga ahli yang berpendapat bahwa kota Roma sebagai tempat penulisannya. Tujuan penulisan Injil diungkapkan oleh penginjil Lukas pada pengantar Injilnya, Lukas 1 ayat 4. Di sana, ia menulis bahwa Injil itu ditulis supaya engkau, Theophilus, dapat mengetahui jaminan kebenaran atas apa yang diajarkan kepadamu. Jaminan sering dimengerti sebagai jaminan historis. Tetapi jaminan itu harus dimengerti secara lebih luas karena perspektif Lukas ialah lebih luas daripada sekedar persoalan-persoalan tentang historisitas. Penulis Injil ini juga bertujuan membantu orang-orang untuk memperoleh keyakinan akan apa yang mereka dengar. Tulisannya dimaksudkan untuk membantu para pembaca Kristen untuk berpegang pada pemahaman mereka akan Yesus, terutama ketika beredar banyak berita yang bermacam-macam tentang Yesus. Dalam Injil Lukas, kita menemukan paling tidak ada 3 pokok teologi, yakni yang pertama, keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi. Di dalam Injil Lukas, keselamatan itu bersifat universal, di mana Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang hilang, bukan hanya orang Israel saja, melainkan juga semua orang. Dalam Injil Lukas, hal ini tampak pada kalimat damai sejahtera bagi semua orang di atas bumi, Lukas 2 ayat 14, atau terang bagi bangsa-bangsa, Lukas 2 ayat 32. Pokok teologi yang kedua yakni keselamatan bagi orang-orang yang terbuang,
Juga biasa Injil ini disebut Injil kaum kecil dan tersingkir. Lukas mempunyai minat besar untuk menampilkan orang-orang terbuang dalam kisah Injilnya. Lukas menampilkan merekalah yang akan mewarisi kerajaan Allah. Orang-orang itu adalah mereka yang terbuang dari masyarakat, orang berdosa, orang miskin dan tertindas. Lukas juga menampilkan Yesus sebagai seorang yang bersahabat baik dengan orang berdosa. Lukas 7 ayat 34. Dan sebagai anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Pokok teologi yang ketiga yakni Roh Kudus. Injil Roh Kudus. Lukas menampilkan peran penting yang dimiliki oleh Roh Kudus. Roh Kudus memainkan peran aktif di dalam kisah kanak-kanak, sebagaimana ia juga aktif di dalam perjalanan karya pelayanan Yesus. Roh Kudus turun dan menjiwai pribadi-pribadi tertentu dalam Injil, yakni Yohanes Pembaptis, Elisabet, Maria, Zakaria, dan Simeon. Demikianlah edukasi rohani kita pada minggu ini. Semoga sangat bermanfaat untuk sahabat nadi semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.